Selamat sore, Bang Dari Ali. Kristen, Pak? Saya Katolik, Bang. Katolik. Ya, silakan Bang. Dibuka dulu kameranya. Begini, Ya. Bang, karena kan kita nih diskusi ini lintas agama. Betul. Pertanyaan saya, apa benar itu dalam Al-Quran itu ada larangan ucapan selamat Natal untuk umat-umat Kristiani begitu dari teman-teman Muslim gitu? Oh, nggak ada kata seperti itu. Oh iya, berarti wajar-wajar saja ya. Kalau kata seperti itu nggak ada. Ya. Tapi mungkin bisa dilengkapi dengan bahasa Al-Qurannya, mungkin ada tidak ayat-ayat Al-Quran yang menopang itu, mungkin ada tidak, Pak Ustadz Alif? Nggak ada ucapan selamat Natal itu nggak ada. Natal itu apa itu, Pak? Natal. Iya, Natal itu kan kelahiran Yesus gitu. Bentar kita buka ya. Oh, gitu. Coba saya buka dulu sejarah Natal. Setauku nanti jangan-jangan kelahiran dewa lagi, Dewa Mitras. Gini Bang, maksudnya gini, karena kan selama ini Gimana? gini, karena kan selama ini kan gini ya, ini kan kita yang awam, kita yang umat di bawah gitu kan, sering mengeluarkan hal-hal seperti itu, nggak boleh gitu. Itu melanggar Al-Quran gitu. Kira-kira itu gimana, Bang? Artinya gini, sekarang berarti nggak bolehnya bukan hanya ayat Al-Qur'annya. Agama itu gini ya, menyamakan persepsi dulu gitu ya, supaya di bawah itu tidak ada pertentangan antara sesama saudara begitu, baik Muslim maupun Kristen itu sendiri begitu. Iya, kalau tanya kalimat tadi seperti itu nggak ada. Tapi kalau nanya tentang bagaimana ajaran Islam ketika mengucapkan Natal, apa konsekuensinya, itu bisa dibahas, ya kan? Bisa dibahas. Karena begini, saya ingin tahu dulu. Baik, kalau merujuk kepada Al-Quran, ini kalau membahas tentang Nabi Isa, disebutkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Damai sejahtera bagiku ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat, dan ketika aku dibangkitkan kembali. Itu ada ayat Al-Qur'annya. Jadi yang dibahas di sini adalah seorang nabi yang mulia sebagai utusan Tuhan ketika diutus ke tengah kaumnya, yaitu Bani Israel, di mana beliau lahirnya itu penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan, dia wafatnya penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan, bangkitnya juga penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Nah, itu jelas. Nah, kalau nanti teman-teman Kristen ketika dia memiliki hari perayaan, misal kelahiran Tuhannya, waduh, ya masa saya ucapkan selamat atas kelahiran Tuhan? Ya nggak boleh dong, kan gitu. Apalagi sejarah, misal ketika dibahas tanggal 25 Desember itu kan bagaimana pencocokan dengan kisah kelahiran dewa-dewa itu kan sangat banyak. Nah, berarti kalau memang misal contoh salah satunya kelahiran Dewa Mitras, saya bilang ke abang selamat hari Natal 25 Desember, berarti abang percaya Tuhannya itu Dewa Mitras gitu? Ya tidak mungkin lah, Bang. Ya makanya mendingan gak usah diucapin kalau gitu. Ya, karena begini kan, itu kan sukacita kan, setiap kita kan punya hari raya gitu, macam Muslim kan Lebaran gitu ya. Kalau kita di Kristen kan, terutama kita Katolik ya, Natal gitu ya. Entah apapun itu, karena gini, yang seperti di awal saya katakan tadi, ini kan polemik, sebenarnya polemik, entahlah ya. Kan menurut saya bukan polemik juga, tapi umpamanya begini ya, teman-teman Muslim bilang oh dilarang, nggak boleh ucap gitu. Apa sih kalau seperti abang bilang saja tadi, ya biasa-biasa saja begitu. Oke, baik. Berikutnya begini, Bang. Mari kita bahas lebih jauh kepada dalil ya. Kalau abang mengimani, ini sekarang kita masuk ke fenomena ya, jangan berpolemik ya. Kita fenomena yang terjadi orang-orang Kristen di Indonesia, termasuk mungkin salah satunya abang dari Katolik.
Ya, Saya sering melihat tagline dan beberapa player baik di digital maupun yang bertebaran di baliho dan sebagainya. Bahkan kemarin saya menyaksikan sendiri peristiwa perayaan Natal di mana mereka berkata tanggal 25 Desember menjelang Natal itu mereka mengatakan dengan tagline-nya itu Allah turun ke bumi menjadi manusia. Itu kan Allah menjadi manusia atau ada kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan. Nah, kalau sudah demikian, Bang, maka kami umat Islam wajib mengingatkan dan meluruskan juga jangan berkata demikian dan kepada teman Kristen juga. Kenapa? Iya, Karena iya. ketika teman-teman Kristen mengatakan Allah turun ke bumi, nuzul menjadi manusia atau Yesus itu terlahir sebagai anak Allah yang sebagai Tuhan kalian sebutkan, maka di situ diingatkan oleh Tuhan kami di dalam surah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu nama dari ibunya Nabi Isa yang dituduh sebagai Tuhan di dalam surah Maryam ayat 89, 88, 89, 90, 91 di mana di situ Tuhan kami sangat murka. Kenapa dikatakan murka? Karena mereka mengada-adakan kalimat yang sangat keji. Apa itu? Mengatakan Allah memiliki anak. Nah, ketika kalimat itu dilontarkan oleh teman-teman Kristen atau orang Katolik di Indonesia ini, maka di situ membuat apa? Hampir saja langit-langit pecah, bumi juga terbelah, bencana di mana-mana. Tuhan murka dikatakan memiliki punya anak. Maka kami jangan ucapkan begitu. Kalau kalian saja ketika di gereja mengatakan Yesus anak Allah, membuat Tuhan kami murka, lalu kami ucapkan selamat atas kelahiran Tuhannya. Waduh, bahaya. Makin kuat mengundang murka Tuhan. Makanya kami ingatkan. Tapi kalau teman-teman Kristen misal mengucapkannya, selamat atas mereka mengatakan atas kelahiran Theos Yesus sebagai anak Theos, ya kan? Yesus adalah Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Ya mungkin kami nggak terlalu ikut campur. Sebagaimana ketika dewa-dewa dalam konsep agama Hindu mereka mengatakan Wisnu, Siwa, Brahma. Kami nggak ikut campur, nggak ada kaitannya. Tapi kalau kalian teman-teman Kristen di Indonesia mengatakan Yesus adalah Allah yang nuzul ke bumi jadi manusia, Yesus adalah anak Allah, waduh. Nabi kami mengajarkan kalau kau melihat kemungkaran, rubahlah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuanmu, dengan kekuasaanmu. Jika engkau tidak mampu dengan lisan, jika engkau tidak mampu juga, lakukan perubahan, ingkari dengan hati. Jangan malah membersamai, gitu Bang. Oke? Oke. Nah, saya masuk itu. Bahwa memang itu memang diyakini suatu perbedaan ajaran atau bagaimana ya? Perbedaan ya. Iya, makanya itu kami ingatkan. Yesus itu kan dalam iman Anda itu kan sebagai Theos. Iya ya. Dalam bahasa Yunani. Bahkan juga Deu juga ada kan, Deu atau Deus. Itu dalam Katolik itu kan sangat familiar. Nah, Yesus itu anak Theos atau Yesus itu adalah Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu menjadi imannya Kristen. Seandainya teman-teman Kristen sering mengatakannya, mengkampanyekannya bahwa Yesus adalah Theos yang turun ke bumi menjadi manusia, Yesus anak Theos, kayaknya umat Islam nggak terlalu nggak terlalu nggak terlalu peduli, nggak terlalu mikirin. Ya itu keyakinan masing-masing. Sebagaimana saya bilang tadi, orang Hindu punya perayaan, punya tagline seperti apa, kami nggak ikut campur. Gitu. Jadi ketika dibahas ya akhirnya ya memang begitu, kami disuruh mengingatkan, nggak boleh. Makanya mohon maaf ya, kenapa di bulan Desember sering terjadi banyak bencana, itu yang kami takutkan. Ini jangan-jangan Tuhan kami lagi murka. Kenapa? Karena di bulan itu banyak orang mengatakan Yesus adalah anak Allah, Yesus itu adalah Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Itulah yang mengundang bencana di bumi, membuat langit terpecah, bumi terbelah, berserakan terjadi gempa bumi di mana-mana. Itu mengundang murka Tuhan, karena Maha Suci Allah dari memiliki seorang anak, yang dimana anak ini adalah dituhankan juga. Nah itu mengundang murka Tuhan. Jadi seperti itu Bang. Ya, tapi memang perbedaan itu nyata ada ya. Artinya begini ya, Pak Alif ya. Kalau Yesus ini kita persamakan, Yesus ini kan benar dalam Al-Quran Isa kan. Kalau di Kristen kan Yesus gitu. Apakah ini satu tokoh yang sama atau beda begitu? Oke, baik.
Kalau kita lihat kajiannya Pak, ketika misal merujuk kepada dia itu tokoh seorang utusan Tuhan, seorang nabi yang diutus bagi Bani Israel, terlahir tanpa seorang ayah, dia menyampaikan firman Tuhan di tengah kaumnya, yaitu tokoh yang sama. Tapi nanti kita akan tahu terjadi tokoh yang berbeda ketika masuk ke peristiwa penyaliban. Disinilah letak perbedaannya. Masalahnya dalam peristiwa penyaliban juga menjadi prinsip dasar imannya Kristen maupun imannya Islam maupun Katolik atau Kristen. Kenapa? Karena puncak imannya Kristen adalah dalam penyaliban. Apapun kisah Yesus, intinya Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Itu yang saya tahu, prinsipnya di situ. Percaya Yesus Tuhan, dia mati di atas kayu salib, kamu diselamatkan. Itu juga tertulis doktrinnya dalam Roma 10 nomor 9. Makanya saya bilang tadi, kalau dia utusan Tuhan, bagi Bani Israel, terlahir tanpa seorang ayah, dia mengajarkan firman Tuhan, mengikuti menyembah Tuhannya yang diajarkan oleh Nabi Musa, ya katakanlah sosok yang sama, hanya penyebutan nama berbeda. Kalian menyebutnya Yesus, atau kami menyebutnya Nabi Isa, atau kami menyebutkan Nabi Isa atau Nabi Yesus. Kan gitu. Tapi kalau sudah menyangkut peristiwa penyaliban, mohon maaf, kita sudah berbeda. Al-Quran mengkonfirmasi ada dua. Iya, paham. Ya. Artinya begini ya, memang itu ya tidak tahu lagi ya. Saya mungkin ya karena begini, saya awam untuk pengetahuan soal kajian soal ketuhanan sejauh ini saya belum ini gitu. Tapi terima kasih kepada Pak Alif ya sudah sharing ya. Nah, yang saya mau tanya tadi yang terpenting itu maksudnya begini, supaya kita dibawa di kalangan begini ya. Bolehlah para apologet itu saling menyerang gitu, tidak jadi masalah ya. Itu namanya ilmiah juga gitu. Takutnya kan kita dibawa nih, mungkin harus ada suatu hal penyegaran gitu ya. Begitu. Terima kasih ya Pak Alif ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat. Santai dulu Pak, ngobrolnya terus. Kita mengedukasi. Iya. Nggak apa-apa. Ya tadi kan Bapak kan juga sudah banyak bertanya. Gini Pak ya, terima kasih atas ada pesan-pesan positifnya, dan saya tidak, yang namanya pesan kebaikan itu bagi siapapun harus kita terima ya. Itu pesan kebaikan. Sama Pak Alif sebelumnya gini. Maksud saya gini ya, hari-hari ini kan di komal-komal kita, terutama media ini kan itu ya rata-rata semua komal mengedepankan agama, pertarungan ajaran ya. Saya di bawah ini kan ketika kita pada saat kita bicara saat ini saja yang taping ini macam-macam aneh-aneh gitu, polemik, akhirnya yang dibantahnya yang di bawah gitu ya. Saya mau itu seperti yang kemarin ya, yang pendeta Mel Atok dengan Romo Cafe. Iya, maksudnya begini, itu di taping. Lebih baik acarakan komal begitu. Kalau kita bikin komal begini, supaya ada nilai edukasinya, stop taping gitu, untuk memutuskan yang di bawah ini seperti apa. Artinya masyarakat Indonesia bisa tercerahkan. Oh begini, menurut Muslim begini ya, menurut kekristenan begini. Begitu maksud saya. Sayangnya di situnya saja begitu ya. Iya, saya juga suka sangat menyayangkan. Makanya saya sering minta teman-teman Kristen yang naik komal saya itu, satu on cam, kedua terima data dan kejujuran, berikutnya jangan pernah mau menghujat. Karena gini Pak, kalau mereka itu menghujat tanpa data, kami miris, kami sedih. Kenapa? Karena kami harus menampilkan data-data yang sangat menyakitkan ketika itu kami tampilkan datanya valid dan datanya itu untuk Kristen dan datanya dari internal Kristen. Itulah makanya saya juga sering sampaikan, kami di sini tidak memberikan ruang untuk menghujat ataupun menghina keyakinan yang lain. Kita belajar aja edukasi masing-masing. Nah ini contoh ketika Bapak sampaikan tadi ya, saya sampaikan dari beberapa perspektif dan juga bagaimana kasus atau yang berjalan, fenomena yang ada di tengah kita. Seperti yang tadi saya jawab kan gitu. Jadi kenapa di dalam Islam ada ketetapan untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Itu bukan berarti untuk kalian agama kalian kita masuk ke dalam internal mereka, enggak. Untuk kalian itu kami enggak ikut campur dengan agama kalian. Jangan tuntut kami untuk mengucapkan hal ini dan itu gitu. Misal kalau kami dipaksa untuk mengucapkan ini dan itu, artinya justru malah tidak toleransi itu. Ketika kami diam, ya itulah bentuk toleransi kami. Dan ketika kami menjalankan, kalian juga nggak usah ikut campur.
Jangan, kami tidak minta kalian juga mengucapkan. Jadi gitu kalau dalam Islam ya. Nah ini menarik Pak, kalau kita bahas lebih jauh memang terjadi fenomena, bahkan saya berapa kali buka komal ini, yang saya mengerikan itu Pak, kalau kami buka komal di sini yang naiknya banyak teman Kristen, saya jadi nganggur Pak. Mereka malah berantemnya juga malah jadi lebih sengit. Ya, justru itulah Itu makanya. sering terjadi. Ya, tapi oke lah, kita lebih lanjut lagi Pak. Ini juga tadi pertanyaan saya menarik. Gini, maksud saya gini Pak, ini paling mendasar ya. Yesus itu kan lahir, tumbuh, berkembang, belajar mengajar di tengah Bani Israel. Lalu dia beribadah menyembah Tuhannya Bani Israel atau menyembah Tuhannya Nabi Musa, karena Nabi Musa sendiri sudah mengajarkan tentang ketuhanan, lalu Yesus mengikuti sebagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Seandainya, ini pertanyaan ya, seandainya dari teman-teman Kristen sendiri atau Bapak sendiri dari Katolik mengikuti pola ibadahnya Yesus, menyembah Tuhan yang disembah oleh Yesus, apakah itu tidak cukup untuk keselamatan bagi Bapak? Kalau mau dipikir ya, pencipta itu hanya satu gitu. Betul. Gitu ha. Karena ini kalau soal doktrin lagi mungkin itu ya masing-masing tadi ya. Ya, Itu dia. saya tidak Aku nggak bisa- bawa doktrin, nggak Ya, bawa gini, doktrin. gini. Maksudnya gini ya, Mm. kalaupun begini ya, sesuai dengan Alkitab, dengan kitab sucinya seperti apa begitu. Nah, kalau kita mengikuti ajaran kitab suci saja, it's okay sesungguhnya ya. Kalau mungkin ada penambahan doktrin lain ya, itu yang saya tidak mengerti dan bukan tidak mengerti ya. Maksudnya untuk membahas saya soal itu belum bisa untuk saya begitu secara pribadi. Iya, karena gini Pak, kalau memang teman-teman Katolik percaya ucapan Yesus, misal contoh di dalam Yohanes 4 nomor 22-23, ketika Yesus berkata sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, kan dia berkata seperti itu kan. Iya. Jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi, maka kita lihat bangsa Yahudi itu menyembah siapa? Menyembah Tuhannya Nabi Musa. Bukan keselamatan dari menuhankan orang Yahudi, bukan gitu kalimatnya. Logikanya kan begitu. Apalagi kalau kalimatnya lengkap, Yesus di situ beribadah menyembah sebagaimana juga orang-orang Yahudi yang lain, menyembah Tuhannya Nabi Musa. Nah, datang dari bangsa Yahudi, maka ikuti Yesus di mana dia berkebangsaan Yahudi, beribadah dengan saudara kawan kerabat muridnya, menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa. Selamat mereka. Itulah makanya aku bilang tadi, apakah tidak cukup untuk keselamatan bagi Bapak sebagai seorang Katolik, maksudnya Pak Sisi di sini, Iya. menyembah Tuhan sebagaimana yang disembah oleh Yesus tanpa harus nambah Tuhan gitu, atau menaikkan derajat Yesus sebagai Tuhan, kan cukup menerima dia sebagai manusia yang mulia, manusia utusan Tuhan yang diutus bagi Bani Israel, kan itu sudah cukup memuliakannya. Justru kalau dikatakan dia sebagai Tuhan, malah di situ lagi menghinakan Tuhannya Nabi Musa atau menghinakan Tuhannya Yesus. Kenapa saya katakan menghinakan Tuhannya Yesus? Karena di dalam kitab Perjanjian Lama sendiri, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, di situ logikanya Pak ketemunya. Silakan. Oke. Jadi mungkin begitu dulu ya Pak Alif ya, nanti baru kita Siap, ya siap. tidak mungkin diskusinya menarik gitu. Mungkin ya ada beberapa Oke. kesempatan lagi saya naik lagi di komalnya Bang Alif ya, supaya kita diskusi, karena begini, saya diskusi ini pilih-pilih komal juga gitu. Nah, diskusinya saya mungkin lihat dari pertama, kalau saya lihat dari raut orangnya juga. Nah, bahwa ini orang nih bisa berkomunikasi, bisa saling menghormati, saling menghargainya, itu maksud saya begitu. Nah, Siap, terima kasih Bapak Ke. oke ya Pak Alif ya, Ustadz Alif. Siap, sama-sama. Semangat dalam mengajarkan umatnya, tetap semangat, itu saja. Baik, terima kasih, terima Oke, kasih. izin turun ya, Pak Ustadz Sistimur. Alif. Oke, Ya. baik, siap. Terima kasih atas waktunya. Oke. Ya. Ya, berat sih emang teman-teman.
Kalau ditanya, kalau dijawabnya dengan jujur, dengan hati nurani, pertanyaan sederhana juga berat untuk menjawabnya. Berat. Kenapa? Karena itu tadi sudah punya doktrin. Kan yang tadi saya sampaikan kan kalimatnya jelas. Ketika Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi itu menyembah siapa? Mereka menyembah Tuhan yang mereka kenali. Apakah Tuhan yang mereka kenali maksudnya mereka piece to piece dengan Tuhan itu? Enggak. Karena bangsa Yahudi mengenal Tuhannya yang bukan manusia. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Berarti ikuti pola ibadahnya. Ikuti Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi itu. Kan logikanya sederhana begitu. Nah, maka pertanyaannya kalau sekedar mengimani Yesus sebagai Tuhan, jangan ditambah Tuhannya, apa susahnya, apa ruwetnya, apa nggak cukup itu untuk keselamatan? Nah, itu baru pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya, apakah ibadahnya Yesus dan orang-orang yang berada sejaman dengan Yesus tidak cukup untuk menghantarkan dia ke surga? Harus Yesusnya mati di kayu salib. Nah, ini juga lebih jauhnya. Ini lebih berat lagi sebenarnya di sini. Allahu Akbar. Ya, tapi kalau diskusinya santai, maksudnya kan orang yang nggak tantrum, nggak apa ya, nggak ketakutan, nggak framing, asik, edukasinya dapat, betul teman-teman gitu ya. Cuman kalau teman-teman otentik sudah ketakutan, tantrum, nah itu susahnya di situ. Apalagi niatnya menghujat. Saya tuh udah bilang berkali-kali sama teman-teman Kristen. Jangan kalian paksakan bahwa hujatan ke sini atau kalimat-kalimat fitnahan kepada nabi kami atau kepada ajaran kami. Kenapa? Ya kalau kalian itu kan fitnah ya. Nanti kami bisa bongkar berangkas gudang data di mana di situ data-data yang valid yang lebih mengerikan dari ucapan kalian gitu loh. Itu yang saya nggak mau tuh kayak gitu, dan saya nggak mau membahas itu, nggak usah. Kita bahas-bahas yang positif-positif aja. Ini aja tadi kalau ditanyakan ya, ini kan beliaunya kayaknya padahal ini ruangannya sangat adem. Saya punya pertanyaan sederhana deh sama teman-teman Kristen, jujur aja dijawab. Kalau kita membahas dari kedua keyakinan ini, pertanyaannya, poinnya masih sama. Sebenarnya siapa sih yang memuliakan Nabi Yesus? Dan sebenarnya siapa sih yang menghinakan Nabi Yesus gitu? Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi pertanyaannya kalau jawabannya siapa yang memuliakan, maka misal si A memuliakan, berarti udah otomatis si B yang menghinakan gitu. Dua pertanyaan, poinnya dapat keduanya. Ini menarik kok kalau kita bahas. Si Eneng terus gabung deh, Masya Allah, terus Ibak Neng. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang kau banyak kali apamu. Terus kau apa lebih pandai daripada Kristen? Ya, karena kami dianugerahi alhamdulillah berpikir untuk cerdas ya. Karena kami itu ketika menjadi seorang muslim, gini Nek, ketika kami menjadi seorang muslim, kami itu wajib menjalankan aturan ketika kami itu waras atau sehat ya, berakal sehat. Karena kalau dia orang orgil, orang yang tidak waras, itu tidak wajib menjalankan aturan Islam atau tidak harus menjadi seorang Islam karena dia orang gila gitu. Makanya disinilah kami harus sehat. Makanya kalau dikatakan lebih tahu ya lebih tahu. Contoh pertanyaanku sederhana gini Nek, yang tadi saya tanyakan. Apakah nenek sebagai Kristen itu memuliakan Nabi Yesus atau menghinakan Nabi Yesus? Memuliakanlah. Kenapa dihina? Oke, baik. Memuliakanlah. Memuliakan ya berarti ya. Maksudmu dihina. Oke, baik. Kalau Anda katakan kita menuhankan dia, kita hina dia, ya udah banyak dosa lah kita. Baik, baik. Kalau Anda memuliakan Nabi Yesus, dulu kau. Kalau di agamamu manggil Tuhan itu, mengenal Tuhan itu dari mana? Kalau nggak ada mengajarkan. Dari Nabi Yesus yang ngajarin. Dari Nabi Yesus, dari Nabi Musa, dari Nabi Muhammad SAW. Para nabi itu mengajarkan, mengenalkan siapa itu Tuhan, dan mereka itu bukan mengenalkan dirinya Tuhan. Dia itu mengenalkan sebagai utusan Tuhan dan mengenalkan siapa Tuhannya. Baik, coba
Aduh si Neng kumandi gara-gara dipanggil nenek jadinya turun. Sok mangga naik lagi Neng. Ini mau kita ke poinnya ini. Dia kalau dipuji-puji dia ini teman-teman nggak terlalu gacor mulutnya. Halo.